Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di samping saya ini sudah ada seseorang yang tampan menawan. Siapa lagi kalau bukan Mas Fahri. Halo Mas Fahri. Iya. Nah, jadi gini teman-teman, Mas Fahri ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Mas Fahri ini bukan hanya seorang mahasiswa, namun seseorang yang sukses dalam mengelola bisnis. Dalam menjalankan bisnis ini, Mas Fahri tidak hanya sendiri, namun bersama dengan 4 orang temannya yang tidak bisa hadir malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Fahri karena bersedia diwawancarai malam hari ini. Jadi gini Mas, langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Mas Fahri kan sama teman-temannya seorang mahasiswa. Gimana sih Mas Fahri bisa kepikiran kayak mengembangkan bisnis di masa kuliah ini? Sedangkan kan kayak kebanyakan orang mikir, alah aku mending main aja deh gitu. Apa Mas Fahri berpikir kalau aku kan emang kuliah tapi harus berbisnis dong, siapa tahu ntar aku bisa jadi mantu idaman atau suami idaman, kan kita nggak tahu. Itu Mas Fahri sama teman-teman gimana cara mempunyai ide untuk berbisnis? Nah, untuk yang mempunyai ide untuk berbisnis itu, kita sendiri sebenarnya di sini juga ada tugas juga dari mata kuliah dari program studi akuntansi. Di fokusnya akunpreneur kita ada tugas praktek bisnis. Nah, di praktek bisnis itu kita membuka usaha, yaitu membuka usaha yang didanai oleh kampus atau kita memilih untuk mendanai diri sendiri kayak gitu. Jadi kita patungan. Kalau di usaha susumu ini kita patungan untuk memulai bisnis ini. Jadi kita di sini juga ada pertanggungjawaban juga. Pertanggungjawaban maksudnya? Pertanggungjawaban untuk dari program studi itu. Jadi kita ditugaskan untuk membuat usaha, menjalankan usaha selama 1 semester, dan itu nanti akan dipresentasikan setiap pertemuannya sama dosen di depan kelas, ataupun nanti ada kayak laporan-laporannya yang harus kita selesaikan. Jadi ya mau tidak mau kita juga menjalaninya ini dengan dibagi tentang kuliah, terus masih nyusun skripsi juga, habis itu juga usaha juga, jadi kita selalu membagi. Kira-kira kalau kayak ini kan tugas kuliah ya tadi pertamanya, itu kalau udah selesai Mas Fahri sama teman-teman itu mau melanjutkan bisnisnya atau gimana? Nah, untuk rencana kedepannya kita juga udah mau merencanakan untuk lanjut ke depannya dan juga mau membuka franchise juga. Dan tapi itu mungkin masih beberapa waktu lagi ya, masih perlu penyesuaian juga kayak gitu. Tapi untuk rencana kedepannya kita akan berusaha tetap untuk mempertahankan bisnis ini. Nah, kira-kira siapa sih yang menjadi target Susumu ini? Nah, untuk target Susumu ini kita sendiri itu dari mahasiswa-mahasiswa utamanya mahasiswa UAD, karena kita mengambil dari ruang lingkup kecil dulu. Kita sendiri di sini kan juga mahasiswa UAD, dan circle kita juga rata-rata anak-anak UAD kayak gitu. Jadi kita untuk target kita untuk saat ini fokus untuk ke anak-anak UAD, untuk memperkenalkan bahwa kita itu juga mempunyai produk kayak gitu. Nah, itu jadi kayak untuk dari FEB untuk FEB atau dari UAD untuk UAD seperti itu. Jadi apa hambatan atau tantangan Mas Fahri dan teman-teman dalam membuka usaha Susumu ini? Kalau untuk hambatan dan tantangan itu yang utama itu kita di sini tuh banyak pesaing-pesaingnya juga. Dan banyak produk-produk susu yang sudah dijajankan dan itu sudah membuming atau sudah terkenal kayak gitu loh. Nah, jadi untuk masalah
branding nama, harga, kualitas gitu, kita bener-bener bersaing di situ. Nah, jadi kita sendiri juga mempunyai suatu analisis. Jadi dalam usahakan kita juga harus mempunyai analisis SWOT ketika kita ingin membuat sesuatu usaha. Nah, kita bertarung di situ, apakah kita mampu atau tidak untuk membuka usaha ini, seperti itu. Dan lalu bagaimana cara Mas Fahri dan teman-teman dalam menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapinya, kita yang utama itu inovatif, yang jelas. Ya, inovatif ya. Inovatif, banyak ide-ide yang muncul, kita harus saring. Terus habis itu kalau misalnya bisa dilakukan, sebisa mungkin kita lakukan kayak gitu. Karena kalau kita tidak ada inovasi kayak gitu, otomatis kayak usaha kita akan seperti itu saja, seperti itu. Nggak ada perkembangan sama sekali akhirnya. Iya. Dan terus gimana sih cara Mas Fahri dan teman-teman dalam mengembangkan bisnis susumu ini? Untuk mengembangkan bisnis, kita sendiri lebih ke marketingnya dari media sosial. Di media sosial. Karena kita tahu sendiri di era yang milenial ini ya. Era ya industri 4.0 juga, Iya. mahasiswa juga rata-rata juga megangnya pada gadget juga kan. Iya. Dan kita juga lebih fokus ke situ. Jadi target kita juga anak-anak milenial juga. Jadi untuk kita promosi itu, kita menekan biaya promosi. Karena kalau misalnya kita promosi lewat kayak paid promote kayak itu, kita mengeluarkan uang lebih lagi. Tapi kalau untuk di media sosial, kita kan juga punya link teman-teman juga yang bisa bantu promosi-promosi kayak gitu. Jadi untuk target kita juga bisa didapatkan juga, dan itu tujuan kita, ibarat kata sehari harus berapa gitu juga, alhamdulillah juga bisa tercapai juga target penjualan seperti itu. Nah, ini yang terakhir Mas Fahri, kasih tips and trick dong buat teman-teman yang di rumah. Kan teman-teman yang nonton video ini pasti pengen gitu, aku mahasiswa tapi aku juga pengen dong usaha, itu gimana Mas triknya? Untuk tips dan trik ya, kalau dari saya dan dari teman-teman yang sering ngobrol-ngobrol juga, itu yang utama kita harus mau dulu, ada niat, ada mau mencoba. Untuk masalah biaya, kita mikirin biaya, wah kalau ngeluarin sekian juta nanti nggak balik gimana gitu, itu jangan dipikir dulu. Yang penting kita berani pending gitu, berani facting di dunia bisnis, karena dunia bisnis itu serius keras. Jadi kayak pesaingnya banyak, teman-teman juga banyak yang mulai bikin usaha juga, mungkin hampir sama produknya kayak gitu. Tapi kita di situ harus, paling utama juga kita harus menganalisis SWOT, apakah kelebihan dan kekurangan dari dalam diri kita, dalam lingkungan kita, ataupun kelebihan kekurangan dari lingkungan sekitar kayak gitu. Kita harus benar-benar memanfaatkan itu semua. Jadi harus terstruktur yang jelas, dan juga yang paling utama berani mencoba, seperti itu. Nah teman-teman, jadi itu tadi adalah wawancara kami bersama pembisnis muda Susumu. Bukan hanya itu saja, Mas Fahri dan teman-teman ini adalah mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang dapat memberikan inspirasi kepada kita semua yang menonton video ini, gimana seorang mahasiswa juga bisa memulai bisnisnya. Buat kalian semua yang menonton video ini, terutama mahasiswa atau mahasiswa UAD, jangan lupa untuk membeli Susumu, karena Susumu sendiri dibuat dari susu murni dan tanpa bahan pengawet. Untuk info lebih lanjutnya, kepoin aja di Instagramnya @susumu_YK. Info lebih lanjutnya langsung DM aja ya. Saya Widya Ulfa Violita dan Saya Amalia Susanti. bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.